Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Meskipun kita dalam kondisi COVID-19, semoga tidak merubah aktivitas kalian untuk belajar di rumah dan tidak merubah semangat kalian untuk lebih maju. Anak-anak, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita ekonomi kelas 10 tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama ada RTK, ada RTP, ada RTN, ada RTLN. Di mana kalau RTK rumah tangga konsumen, kemudian RTP rumah tangga produsen, RTN rumah tangga negara, RTLN rumah tangga luar negeri. Kemudian di dalam alur pelaku ekonomi itu terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, sektor pertama ada 2 sektor terdiri dari RTK dan RTP. Kemudian 3 sektor terdiri atas RTP, kemudian RTK dan RTN. Yang ketiga adalah 4 sektor terdiri dari RTK, RTP, RTN dan RTLN. Untuk lebih jelasnya, yang pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, marilah kita ikuti pembacaan dari alur pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Ini yang pertama ada RTK dan RTP. Ini untuk pelaku ekonomi 2 sektor. Yang dimaksud 2 tadi adalah RTK dan RTP. Di sini bagan alurnya RTK nomor 1 menyerahkan faktor produksi melalui pasar input ke RTP. Yang mana untuk faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jadi ada 4 faktor produksi. Kemudian dari RTP ini menyerahkan hasil produksi. Lihat nomor 2. Hasil produksi melalui pasar output ke RTK. Kemudian yang ketiga, RTP memberikan balas jasa kepada RTK. Ingat, balas jasanya tadi adalah balas jasa dari faktor produksi. Kalau RTK setor tanah, dia akan mendapatkan sewa, kemudian tenaga kerja akan mendapatkan upah. Kalau setor modal akan mendapatkan bunga. Kalau setor keahlian akan mendapatkan profit atau laba. Sehingga inilah yang digunakan dasar di dalam penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Jadi ada sewa, ada upah, ada bunga, ada profit. Biasanya rumusnya kalau sewa adalah rent, kalau upah adalah wage, kemudian bunga interest atau I, profit atau laba disingkat P. Nah, itu untuk pendekatan pendapatan nasional. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang kedua sudah menyerahkan hasil. Kemudian yang keempat, RTK memberikan balas jasa ke RTP. Bentuknya adalah uang. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. RTK misalkan saya menyerahkan faktor produksi ke RTP berupa tenaga kerja. Saya bekerja di perusahaan. Lah perusahaannya itu adalah perusahaan sandal.
Jadi nomor 1, saya bekerja di perusahaan sandal. Kemudian nomor 2, perusahaan sandal akan menyerahkan hasil ke RTK. Perusahaan sandal menjual sandal ke saya melalui pasar output. Nah, yang ketiga sekarang, perusahaan sandal akan memberikan balas jasa kepada saya. Berarti saya akan mendapatkan upah sebagai hasil jerih payah saya. Kemudian yang keempat, saya akan membayar sandal ke perusahaan, tapi lewatnya lewat pasar output. Itu untuk penjelasan yang pelaku ekonomi 2 sektor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Menginjak ke berikutnya adalah pelaku ekonomi 3 sektor yang terdiri atas RTK, RTP, dan negara, di mana RTK menyerahkan faktor produksi ke negara, negara memberikan balas jasa ke RTK, RTK membayar pajak ke negara, negara memberikan redistribusi ke RTK. Contoh langsung, saya sebagai pegawai negeri, saya bekerja ke negara. Negara memberikan gaji ke saya, nomor 6. Saya membayar pajak ke negara. Negara memberikan redistribusi, kemudahan pelayanan kembali. Jadi kalau saya mau ke pasar, ada pasar. Saya mau check up kesehatan di rumah sakit, ada rumah sakit. Sehingga umpan balik dari negara ke saya. Kemudian menginjak ke RTP, nomor 9. RTP menyerahkan hasil produksi ke negara. Negara memberikan balas jasa ke RTP. RTP membayar pajak ke negara. Negara memberikan redistribusi ke RTP. Contoh, perusahaan menyerahkan kertas ke negara, karena negara juga perlu kertas. Kemudian negara memberikan balas jasa ke perusahaan, membayar pembelian kertas. Kemudian perusahaan membayar pajak, nomor 11, ke negara. Akhirnya yang nomor 12, negara memberikan redistribusi ke perusahaan. Contohnya memberikan kemudahan kalau ingin melakukan impor dan ekspor. Tuh. Jadi ini tadi pelaku ekonomi 3 sektor, terdiri dari RTK, RTP, negara. Sekarang tinggal pelaku ekonomi 4 sektor yang komplit. 4 ini berarti ada RTK, ada RTP, ada RTN, ada RTLN. Nah, di sini yang dimaksud dengan 4 sektor berarti keempat-empatnya bisa jalan. RTK menyerahkan faktor produksi ke RTLN. RTLN memberikan balas jasa ke RTK. Artinya RTK, semisal saya bekerja ke luar negeri, maka luar negeri akan memberikan gaji kepada saya. Nanti jelas akan mendatangkan devisa bagi negara. Kemudian RTP, perusahaan. Perusahaan ini mengirim barang ke luar negeri, maka luar negeri akan memberikan balas jasa ke RTP. Jadi di sini masing-masing akan ada umpan balik, kita ke sana memberikan barang, kemudian negara luar negeri memberikan balas jasa kepada perusahaan. Nah, di sini juga nanti akan muncul devisa lagi untuk negara. Inilah tadi materi kita hari ini tentang sirkuler
flow diagram, 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Semoga kalian bisa memahami materi singkat kita hari ini dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.